Selamat siang dan selamat datang di acara peluncuran Ajinomoto Kemasan Kertas Sayangi Bumi, Sayangi dengan Umami. Perkenalkan, saya Siska Becker, senang sekali bisa menemani rekan-rekan media semua dan juga para followers Instagram Dapur Umami yang sudah menyediakan waktunya untuk mengikuti acara yang diadakan secara virtual ini. Nah, sebelumnya kami informasikan bahwa segenap kru dan tim yang bertugas pada hari ini telah menjalani vaksinasi lengkap dan juga telah melakukan swab antigen sebelum acara dengan hasil negatif untuk COVID-19 dan tentunya seluruh acara dijalankan mengikuti ketentuan protokol kesehatan. Oleh karena itu, agar saya bisa membawakan acara dengan lebih baik, izinkan saya untuk membuka masker terlebih dahulu. Terima kasih banyak Bapak Ibu, para tamu undangan dan rekan-rekan media karena sudah menjadi bagian dari acara kita pada siang hari ini. Tentunya kami harapkan kita semua senantiasa dianugerahi kesehatan. Nah, kita informasikan juga bahwa sesi pada hari ini disiarkan secara langsung pada platform Instagram Dapur Umami dan juga akan direkam sebagai kebutuhan dokumentasi acara. Jadi sekali lagi selamat bergabung untuk semua yang hadir ya, followers Dapur Umami. Nah, senang sekali saya bisa hadir di sini dalam ajang silaturahmi yang diadakan oleh Ajinomoto Indonesia Group yang merupakan bagian dari Ajinomoto Global Group dan telah hadir di Indonesia sejak tahun 1969. Berkomitmen untuk mendampingi masyarakat Indonesia dalam memberikan yang terbaik, Ajinomoto terus berpegang teguh pada nilai Ajinomoto Shared Value atau ASV yang berfokus pada pilar health and well-being, food resources, dan global sustainability. Melalui slogan globalnya, Eat Well, Live Well. Ajinomoto terus memberikan kontribusi besar dalam meningkatkan kualitas hidup sehat masyarakat Indonesia, sekaligus melangkah ke arah bisnis berkelanjutan yang ramah lingkungan. Nah, pada momen Hari Bumi Nasional ini, Ajinomoto Indonesia akan memperkenalkan produk MSG pertama yang menggunakan kemasan kertas sebagai salah satu langkah konkret perusahaan dalam kontribusinya terhadap lingkungan. Selain itu, teman-teman media semua, kita juga akan berdiskusi bersama dalam sebuah talk show dengan tajuk Invest in Our Planet for Green and Prosperous Future. Tidak ketinggalan, di akhir acara juga akan ada lucky draw berhadiah voucher belanja. Jadi rekan-rekan media semua pastikan ya stay terus sampai akhir acara. Nah, sebelum kita memulai rangkaian acara yang sudah disiapkan, pertama-tama izinkan saya untuk menyapa dan memperkenalkan para narasumber dan tamu undangan yang telah hadir hari ini. Kami ucapkan selamat siang dan selamat datang kepada Bapak Suneo Ono, Marketing Director PT Ajinomoto Indonesia. Kami juga ucapkan selamat datang kepada Ibu Rina Sukesi, Corporate Planning Director PT Ajinomoto Indonesia. We also like to welcome Bapak Hayato Funakoshi, Department Manager Sauce and Seasoning Business, PT Ajinomoto Indonesia. Kami juga menyambut Bapak Grand Senjaya, Head of Public Relations PT Ajinomoto Indonesia, dan juga Ibu Putri Astriani, Brand Manager PT Ajinomoto Indonesia. Kami juga senang sekali bisa menyambut Bapak Ujang Solihin Sidik, Kepala Subdirektorat Tata Laksana Produsen, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Dengan senang hati kami juga menyambut Ibu Artika Sari Devi Ibrahim, seorang environmentalist, dan juga Bapak Triyono, Manajer Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI, bersama dengan Ibu Galuh Wulandari Sasongko, Perwakilan Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI. Dan tentunya sekali lagi semua teman-teman media dan para tamu undangan dan juga followers Instagram Dapur Umami yang menyempatkan waktunya untuk menjadi bagian dari acara kita pada siang hari ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita memasuki acara utama, kami mohon kesediaan Bapak Suneo Ono selaku Marketing Director PT Ajinomoto Indonesia untuk menyapa kita semua.
Selamat sore. Saya Tsuneo Ono, Marketing Director PT Ajinomoto Indonesia. Mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran Bapak Toriono, Manager Museum Rekor Indonesia. Ibu Galuh, Representative Museum Rekor Indonesia. Bapak Ujang Solihin Sidiu dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Ibu Artika Sari Devi Ibrahim, Environmentalist, serta rekan-rekan media yang hadir. Hadir di Indonesia sejak 1969, Ajinomoto Indonesia berkontribusi untuk kesehatan yang lebih baik bagi keluarga Indonesia. Dengan membuka kekuatan dari asam amino untuk mengatasi masalah makanan dan kesehatan yang terkait dengan dietary habits and aging melalui kontribusi untuk peningkatan dalam hal makanan, kesehatan dan kehidupan yang bermanfaat. Berpegang pada nilai Ajinomoto Shared Value yang berfokus pada pilar health and well-being, food resources, dan global sustainability. PT Ajinomoto Indonesia semakin mengembangkan dari melalui berbagai inovasi produk dan layanan melalui slogan globalnya Eat Well, Live Well. PT Ajinomoto Indonesia terus memberikan kontribusi besar dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia, sekaligus menerapkan bisnis berkelanjutan yang ramah lingkungan. Kesehatan lingkungan sekitar menjadi hal terpenting dari tahun ke tahun karena kualitas hidup manusia sangat bergantung dari seberapa bersihnya ekosistem di sekitar. Jumlah sampah plastik yang dari tahun ke tahun kian menumpuk menjadi masalah yang harus dituntaskan. Berbagai pihak menyoroti masalah ini. Ajinomoto Indonesia juga turut mengambil langkah konkret. Salah satu produk kami, Ajinomoto, yang lekat dengan keseharian keluarga Indonesia, ikut berkontribusi mengatasi sampah plastik dengan mengurangi hingga 30% penggunaan material plastik. Ajinomoto paper packaging yang dengan bangga kami luncurkan secara resmi hari ini dan juga tercatat oleh Museum Rekor Indonesia sebagai MSG pertama yang mengurangi penggunaan material plastik pada kemasannya. Kami berharap langkah yang kami tempuh ini dapat menginspirasi dan memicu berbagai pihak untuk turut serta dalam pemeliharaan lingkungan sekitar.
Langkah ini kami tempuh semata bukan hanya untuk kepentingan saat ini, tetapi juga demi kebahagiaan keluarga Indonesia di masa depan dan Indonesia yang lebih hijau. Kami berharap seluruh keluarga Indonesia hidup dapat sehat dan bahagia dengan IWEL Label. Terima kasih, selamat sore. Terima kasih banyak kepada Bapak Suneo Ono atas sambutan yang sudah diberikan dan juga atas penjelasan mengenai alasan kita semua berkumpul pada hari ini. Nah, teman-teman media, Bapak Ibu para tamu undangan, sesaat lagi kita akan saksikan momen yang sudah kita tunggu-tunggu. Tanpa berlama-lama lagi, kami persilakan kepada Bapak Suneo Ono, Bapak Hayato Funakoshi, Ibu Artika Sari dan Ibu Rina Sukesih untuk bisa bersama-sama naik ke atas panggung dan menjadi bagian dari prosesi peresmian kehadiran kemasan produk terbaru dari Ajinomoto. Ya, Bapak Ibu telah hadir Bapak Suneo Ono, Bapak Hayato Funakoshi, Ibu Artika Sari dan Ibu Rina Sukesih yang bersama-sama akan menekan tombol sebagai tanda peresmian kehadiran kemasan produk terbaru dari Ajinomoto. Ladies and gentlemen, please be ready. Dengan hitungan mundur, mari kita sambut produk Ajinomoto kemasan kertas. 3, 2, 1. Ya, kita berikan tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi untuk peluncuran produk Ajinomoto kemasan kertas. Kita persilakan kepada rekan-rekan media untuk mengabadikan momen yang sangat membanggakan ini. Ajinomoto menjadi produk MSG pertama yang menggunakan kemasan kertas. Hal ini tercatat pada Museum Rekor Dunia Indonesia. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kami undang kesediaan Bapak Triyono selaku manajer Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI untuk bergabung bersama dengan kami di atas panggung dan memberikan sepatah dua patah kata. Baik, selamat sore para Bapak Ibu hadirin sekalian, yang terhormati Bapak Suneo Ono dan juga segenap jajaran direksi dari PT Ajinomoto. Selamat sore. Pada hari ini dengan bangga Museum Rekor Dunia Indonesia akan memberikan piagam penghargaan atas dekor yang luar biasa, yaitu produk MSG pertama dengan kemasan ramah lingkungan di Indonesia. Dengan bangga dianugerahkan kepada Ajinomoto. Terima kasih Bapak Triyono. Selanjutnya sertifikat MURI akan diserahkan oleh Bapak Triyono selaku manajer Museum Rekor Dunia Indonesia kepada Bapak Suneo Ono selaku Marketing Director PT Ajinomoto Indonesia. Rekan-rekan media, kami persilakan untuk mengabadikan momen yang sangat membanggakan ini dan kita berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk Ajinomoto Indonesia.
Selanjutnya kami minta kesediaan dari Ibu Putri Astriani, Brand Manager PT Ajinomoto Indonesia, dan Bapak Grand Senjaya, Head of Public Relations PT Ajinomoto Indonesia, untuk bergabung ke atas panggung dan juga untuk melakukan foto bersama. Ya, untuk sesi foto ini kami juga hendak mengundang rekan-rekan media yang bergabung melalui Zoom dan juga Pak Uso yang bergabung secara virtual untuk bisa mengaktifkan kameranya agar semua bisa bergabung dalam sesi foto bersama. Kita persilakan semuanya agar bisa mengabadikan kebersamaan virtual kita. Dan agar silaturahmi kita tetap hangat ya, walaupun virtual, tapi tetap kita bisa saling melihat dan tentunya mengabadikan momen yang sangat berbahagia ini. Baiklah, saya akan berikan aba-aba ya untuk memberikan senyum terbaiknya untuk momen foto bersama. Saya mulai, foto pertama siap-siap. 1, 2, 3. Oke, that was very good. Tapi sayang kalau cuma sekali, belum semuanya juga soalnya ya tercapture. Kita akan lakukan kembali sesi foto berikutnya. Silakan teman-teman media semua, boleh dipastikan kameranya dinyalakan. Kita sekarang akan hitung kembali untuk pose berikutnya. 1, 2, 3. Yes, grup foto session sudah dilakukan. Terima kasih banyak sekali lagi untuk teman-teman media semua. Dan tentunya terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah menjadi bagian dari prosesi peluncuran. Dan sekali lagi selamat untuk Ajinomoto Indonesia. Ya, terima kasih banyak teman-teman media sudah menjadi bagian dari prosesi peresmian hadirnya produk terbaru dari Ajinomoto, yaitu Ajinomoto kemasan kertas. Sebuah langkah baru tentunya ya, khususnya bagi para pencinta Ajinomoto di Indonesia. Nah, sekarang saya yakin nih, pasti rekan-rekan media dan juga para peserta yang menyaksikan acara hari ini penasaran seperti apa sih produk Ajinomoto kemasan kertas. Oleh karena itu, telah hadir bersama kita Ibu Putri Astriani selaku Brand Manager PT Ajinomoto Indonesia yang akan menjelaskan lebih detail mengenai produk ini. Kepada Ibu Putri Astriani, kami persilahkan. Ya, terima kasih Mbak Siska. Senang sekali bisa bergabung di sini bersama dengan sahabat-sahabat media dan juga teman-teman semua di sini di virtual event ini. Halo semuanya, terima kasih banyak untuk waktu yang sudah diluangkan. Saya berharap semuanya dalam keadaan sehat dan bagi yang berpuasa diberikan kelancaran hingga waktu berbuka. Perkenalkan, saya Putri dari Ajinomoto Brand dan ke depan kami akan mengajak Anda untuk mengenal lebih dekat dengan Ajinomoto, khususnya kemasan baru yang lebih ramah lingkungan. Hari ini senang sekali berkesempatan meskipun secara virtual untuk menyampaikan secara resmi bahwa PT Ajinomoto Indonesia sebagai salah satu perusahaan bumbu terdepan telah meluncurkan MSG pertama dengan kemasan berbahan kertas di Indonesia. Sedikit mengajak teman-teman media untuk mengenal apa itu Ajinomoto. Ajinomoto adalah penyedap rasa yang dibuat melalui proses fermentasi dengan bahan baku utama tetes tebu pilihan yang dapat menyedapkan setiap masakan. Berstandar internasional dan di bawah lisensi Ajinomoto Tokyo sebagai perusahaan pertama yang memproduksi MSG sejak tahun 1909. Nah, mungkin teman-teman media dan juga Mbak Siska bertanya-tanya, apa sih yang membuat Ajinomoto kemasan baru ini spesial?
Pastinya kemasan baru ini berbahan dasar kertas dan pionir di Indonesia untuk kategori MSG. Dan kertas yang digunakan juga sudah memiliki FSC sertifikat untuk memperkuat citra ramah lingkungan. Selain itu, kemasan ini telah diverifikasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK, sehingga kami bisa mencantumkan logo EcoSward Deklarasi. Dan melalui kemasan ini, kami bisa mengurangi penggunaan plastik hingga 30%. The last but not the least, kami peduli terhadap kelestarian lingkungan. Ajinomoto telah mengurangi sumber daya plastik sebesar 30%, yakni jenis plastik OPP. Hal ini telah terverifikasi oleh lembaga verifikasi ekolabel di bawah naungan KLHK. Ajinomoto dengan kemasan kertas sudah tersedia di Ajinomoto Official Store seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, dan Bukalapak. Juga sudah bisa dibeli di supermarket terdekat seperti Ion, Lulu, Food Hall, Asiato Serba, dan Suryato Serba. Di masa mendatang akan terus memperluas outlet-outlet yang menjual Ajinomoto dengan kemasan kertas. Untuk inspirasi menu lezat bernutrisi dapat ditemukan di Dapur Umami. Kami memiliki lebih dari 200 menu inspirasi. Kalau boleh saya rangkum, yang membuat Ajinomoto lebih spesial adalah 4 spesialiti yang selalu kami jaga, yang sejak awal disebut pada presentasi kali ini. Pertama, kualitas Ajinomoto. Ajinomoto dibuat melalui proses fermentasi dengan bahan baku utama tetes tebu pilihan, sehingga aman dikonsumsi dan pastinya halal. Yang kedua adalah penggunaannya yang praktis, dapat digunakan di berbagai jenis masakan. Cukup sedikit Ajinomoto dapat mengurangi penggunaan garam dan rasa tetap lezat, sehingga kita bisa mempraktekkan bijak garam. Yang ketiga adalah ketersediaan produk. Teman-teman media tidak perlu khawatir, Ajinomoto tersedia di mana-mana. Ajinomoto dengan kemasan kertas sudah tersedia di official store kami di e-commerce dan beberapa supermarket terdekat. Nah, ini yang tidak kalah penting adalah Ajinomoto terus memperkuat langkahnya dalam meningkatkan kepedulian lingkungan dan keberlanjutan dengan berkomitmen untuk mengurangi dampak lingkungan sebanyak 50%. Ayo sayangi bumi dengan mengurangi sampah plastik, sayangi dengan Ajinomoto Umami. Demikian informasi Ajinomoto kemasan baru Mbak Siska. Semoga teman-teman media bisa mendapatkan gambaran utuh terkait Ajinomoto kemasan baru yang membuat kreasi makanan semakin lezat sekaligus ikut menjaga lingkungan. Saya kembalikan ke Mbak Siska. Terima kasih. Terima kasih banyak Ibu Putri atas pemaparannya yang luar biasa, baik sekali. Mulai dari sejarah Ajinomoto dan juga mengenai produk terbaru yang sangat inovatif. Yaitu Ajinomoto membuat kemasan yang mengurangi penggunaan plastik hingga 30%. Nah Ibu Putri, saya mau bertanya nih. Tadi ada penjelasan mengenai Ajinomoto kemasan kertas yang saat ini dijual hanya di e-commerce dan supermarket. Kalau boleh saya mewakili teman-teman media dan halayak ramai, apakah ada rencana nih untuk dijual ke pasar tradisional juga? Ya, sekarang produk Ajinomoto kemasan kertas baru dijual di e-commerce seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, Bukalapak, dan beberapa account MT channel. Tetapi kami akan melakukan visibility study untuk kemungkinan dijual di pasar tradisional juga. Wah, kabar bagus ya. Semoga segera tersedia di berbagai tempat di seluruh Indonesia karena tentu ini merupakan kontribusi nyata perusahaan dalam menjawab permasalahan penumpukan sampah plastik yang masih menjadi concern besar nih bagi lingkungan di Indonesia. Sekali lagi terima kasih banyak ya Ibu Putri atas penjelasan yang sudah diberikan. Nah, teman-teman media semua, untuk membahas lebih lanjut mengenai permasalahan lingkungan saat ini hingga bagaimana caranya pelaku industri maupun individu untuk menerapkan aktivitas yang ramah lingkungan. Sekarang kita akan masuki sesi talk show bertajuk Invest in Our Planet for Green and Prosperous Future.
Ya teman-teman media semua sudah hadir sekarang bersama saya di atas panggung Ibu Rina Sukeisih, Corporate Planning Director PT Ajinomoto Indonesia. Selamat siang Ibu. Juga Bapak Ujang Solihin Sidik, Kepala Subdirektorat Tata Laksana Produsen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia yang bergabung bersama kami secara virtual. Selamat siang Pak Uso, apa kabar Pak? Selamat siang, Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Mbak Siska, ya. Terima kasih banyak ya Pak ya sudah bergabung ya. Dan juga hadir hari ini melengkapi panel pembicara kita, Ibu Artika Sari Devi Ibrahim, Environmentalist and Miss Universe Indonesia 2005. Hai Mbak Artika, apa kabar Mbak? Alhamdulillah ya, senang ya kita bisa jumpa hari ini ya. Thank you kepada Ajinomoto Indonesia nih yang mengumpulkan kita semua untuk bisa bercakap-cakap, bersilaturahmi di bulan yang baik dan juga mendapatkan update terbaru ya dari Ajinomoto Indonesia. Wah, senang sekali tentunya rekan-rekan media semua juga bisa berbincang-bincang dengan para narasumber kita. Tenang, bagi teman-teman media yang hendak bertanya, boleh loh disampaikan saja langsung di kolom chat yang tersedia, ditujukan kepada admin Q&A. Nah, formatnya sebutkan nama, lalu nama medianya, lalu pertanyaannya dan ditujukan kepada siapa. Nanti pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman media akan kami jawab pada saat sesi tanya jawab di akhir sesi diskusi. Tapi sekarang punten ya teman-teman ya, aku duluan nih yang mau nanya-nanya kepada para narasumber kita. Nah, untuk memulai diskusi kita pada hari ini, saya hendak bertanya terlebih dahulu kepada Bapak Ujang Solihin Sidik yang join secara online, yang akrab disapa dengan Pak Uso, selaku Kepala Subdirektorat Tata Laksana Produsen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pak Uso, sekali lagi terima kasih banyak Pak sudah bergabung bersama kami untuk berbicara mengenai topik yang memang masih menjadi concern besar bagi semua warga Indonesia. Nah, mungkin Pak Uso bisa memulai nih bincang-bincang kita bersama dengan teman-teman media semua dengan memberikan gambaran saat ini terupdate. Seperti apa sih Pak kondisi sampah plastik di Indonesia? Baik, terima kasih Mbak Siska. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat buat kita semua, Bapak Ibu sekalian. Terutama nih manajemen dari Ajinomoto, terima kasih sudah mengundang kami dalam kesempatan hari ini, kesempatan yang baik hari ini. Baik, saya jawab terkait dengan persoalan sampah plastik ini. Betul, ini jadi persoalan, masih jadi tantangan kita hari ini, terutama di Indonesia, dan bukan cuma di Indonesia sebetulnya. Ketika bicara sampah plastik ini menjadi persoalan global sesungguhnya, Bapak Ibu dan teman-teman media. Karena apa saya sebut persoalan global? Baru-baru ini bulan Maret yang lalu, awal Maret itu sudah ada kesepakatan di Badan PBB, di Badan Dunia ya, Perserikatan Bangsa-Bangsa, bahwa seluruh negara harus mengakhiri polusi plastik. Artinya urusan sampah plastik itu sekarang sudah memang tahapnya menjadi salah satu polutan baru, sumber polusi baru buat kita, dan ini harus segera diakhiri oleh seluruh negara di dunia, termasuk di Indonesia tentunya, karena persoalan di Indonesia juga tidak kalah rumit, tidak kalah kompleks soal sampah plastik ini, baik yang di darat, di sungai, di laut, di pantai, dan seterusnya. Kita banyak temukan banyak sekali sampah plastik yang jadi persoalan kita. Jadi tantangannya masih sangat besar. Banyak kita temukan sampah plastik bertebaran ini berbagai tempat. Ya, ada kantong kresek, ada sedotan, ada wadah styrofoam macam-macam, ada wadah makanan, termasuk adalah wadah seperti bumbu masak atau wadah seperti yang mungkin kita bahas hari ini. Ini banyak sekali kita temukan di lingkungan, menjadi persoalan buat lingkungan karena menjadi beban, menjadi polutan buat lingkungan. Kalau sudah merusak lingkungan, ya setelah itu pasti akan merusak kesehatan manusia. Jadi ini persoalan plastik masih jadi tantangan besar, karena dari data yang kami miliki, sampah plastik itu naik terus jumlah maupun ragamnya, teman-teman. Kalau dibandingkan, contoh misalnya, dibandingkan 10 tahun yang lalu lah, 10 tahun yang lalu atau 15 tahun yang lalu, sampah plastik itu
mungkin hanya 10-11% dari sampah kita. Tapi hari ini di tahun 2022 ini sudah 16-17% dari sampah kita. Berarti ada peningkatan jumlahnya dan ragamnya pun macam-macam, terutama dari kemasan makanan yang sudah sangat luar biasa ragamnya, dan ini yang jadi persoalan. Bahkan di kota besar seperti Surabaya ini sudah 22% sampah plastik itu jadi sampah kita. Karena ya ini pengaruh pola hidup kita, pola makan kita yang serba instan, serba ingin cepat, akhirnya banyak mengkonsumsi makanan, minuman dengan kemasan plastik. Dan ini kalau tidak ada kebijakan luar biasa yang diambil oleh pemerintah dan tentunya didukung oleh semua pihak, termasuk industri produsen seperti Ajinomoto, ya kita ya mungkin tahun 2050 akan lebih banyak sampah plastik dibanding sampah lain. Mungkin 50% sampah kita sampah plastik. Bahkan ada prediksi kalau tidak ada tadi upaya kita yang luar biasa, di tahun 2050 menurut perkiraan estimasi World Economic Forum akan lebih banyak sampah plastik di laut daripada ikan katanya. Ini kan persoalan besar buat kita. Demikian Mbak Siska. Ya Pak Huso, terima kasih sekali untuk penjelasannya Pak ya, memberikan gambaran kepada kita semua bahwa memang sebenarnya kondisi sampah plastik yang terus bertambah dalam variasi dan juga volume telah menimbulkan banyak masalah, dari mulai masalah lingkungan bahkan sampai masalah kesehatan. Nah, dengan berbagai tantangan yang ada ini Pak, bagaimana penerapan regulasi pengelolaan sampah plastik saat ini? Ya, tugas pemerintah sebagai regulator, pembuat kebijakan, pembuat aturan, yang memang dalam konteks ini pemerintah sudah banyak upaya tentunya, karena kalau bicara aturan ini sudah banyak aturan yang mengatur urusan sampah, mulai dari undang-undangnya, mulai dari peraturan pemerintah, mulai dari peraturan presiden sampai peraturan menteri, ada juga peraturan di daerah, itu sudah banyak dari sisi regulasi aturan. Ini bagian dari upaya kami selaku pemerintah bagaimana mengatasi persoalan ini. Bagaimana sampah plastik supaya tidak jadi persoalan, ya tentunya dengan sampah yang lain. Tapi memang akhirnya memang yang menonjol itu persoalan sampah plastik. Karena ya memang plastik itu ya dirancang, didesain untuk tahan lama, fleksibel, kemudian ya kuat dan seterusnya, sehingga ketika jadi sampah ya akan selamanya ada di bumi ini. Beda dengan sampah kertas. Sampah kertas kalaupun terpaksa misalnya jatuh ke bumi, dia akan kembali menjadi tanah karena sifatnya sebagai bahan yang akan kembali menjadi. Beda dengan plastik ini. Plastik akan selalu ada selamanya di bumi kalau jadi sampah. Jadi upaya sudah banyak dari sisi regulasi, kebijakan, dari sisi program juga. Program kita sudah banyak lakukan, termasuk program-program yang kami bantuan kami kepada teman-teman kami di pemerintah kabupaten kota, karena kan ketika urusan sampah ini ada plastik pertama adalah menjadi tanggung jawab terutama teman-teman kami di kabupaten kota. Mereka yang bertanggung jawab langsung urusan, kami membantu mereka untuk mengatasi persoalan ini. Misalnya memberikan bantuan sarana prasarana, fasilitas, memberikan bantuan bahkan bantuan subsidi, bantuan technical assistance, capacity building, dan seterusnya kami lakukan ke teman-teman kami di pemerintah daerah dalam mengatasi persoalan. Ya sudah banyak upaya yang kami lakukan, tapi memang itu belum cukup karena tantangannya masih sangat besar, PR-nya masih sangat besar. Jadi pemerintah pun berharap tadi ada sharing tanggung jawab lah, karena pemerintah sendiri pun tidak akan mampu, maka pemerintah kemudian membuat aturan supaya teman-teman industri, teman-teman produsen seperti Ajinomoto juga ikut bertanggung jawab bersama pemerintah mengatasi persoalan ini. Selain tentunya masyarakat, ya masyarakat juga punya tanggung jawab. Demikian Mbak Siska.
Oke Pak Uso, jadi dari regulasi dan juga program, sarana prasarana itu sudah diadakan oleh pemerintah. Tadi Pak Uso juga sebutkan ke depannya tentu dibutuhkan kerjasama dan sinergi dari semua pihak ya Pak ya, agar masalah sampah ini bisa teratasi dengan baik khususnya sampah plastik. Nah, apakah juga ada rencana-rencana tindak lanjut pemerintah ke depannya Pak terkait pengelolaan sampah plastik di Indonesia? Ya, tentunya banyak program yang terus kami jalankan, yang sudah kami jalankan, terus kami jalankan, kemudian kemungkinan ada program-program yang baru juga akan kami jalankan. Contoh program yang sedang berjalan saat ini adalah, mungkin teman-teman dari Ajinomoto sudah tahu, karena kami sudah mengeluarkan peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 75 tahun 2019 tentang peta jalan pengurangan sampah oleh produsen. Di mana salah satu produsen itu seperti Ajinomoto hari ini itu punya tanggung jawab lah untuk mari sama-sama bersama pemerintah, bersama seluruh stakeholder untuk mengurangi sampah plastik dengan salah satunya adalah tadi yang dilakukan hari ini oleh Ajinomoto, melakukan redesign atau merancang ulang kemasannya yang tadinya plastik diganti kertas. Ini kan satu langkah konkret bagaimana peran dan tanggung jawab produsen seperti Ajinomoto dilakukan untuk mengurangi ini. Ini programnya sedang kami jalankan. Kami sedang mengajak seluruh produsen, tidak hanya Ajinomoto, seluruh produsen, bahkan bukan cuma produsen manufaktur sebagai pemegang merek seperti Ajinomoto, tetapi termasuk di situ adalah retail, sektor retail, toko modern, pusat perbelanjaan, pasar rakyat, kemudian sektor industri makanan minuman, hotel, restoran, kafe juga diatur di dalam aturan itu membuat peta jalan untuk mengurangi sampah plastik khususnya dari kemasan. Jadi ini program utama kami saat ini yang sedang kami jalankan. Jadi terima kasih kepada Ajinomoto sudah membuat salah satu dari tiga produsen yang sudah mengirimkan dokumen perencanaan tadi peta jalan pengurangan sampah selama 10 tahun 2020-2029. Ini satu komitmen yang kami sangat hargai. Ajinomoto sudah memberikan komitmen baik buat pemerintah, sudah menyusun dokumen perencanaan dan ini dalam proses tahapan pelaksanaannya. Jadi ini kami terima kasih kepada PT Ajinomoto khususnya yang sudah mengirimkan dokumen, dan ini akan kami lakukan juga untuk produsen-produsen yang lain tentunya yang tadi saya sampaikan. Saya kira itu ini yang sedang berjalan utama terkait dengan pengurangan sampah plastik. Selain itu juga ada tentunya program-program yang lain yang sudah kami jalankan seperti bagaimana kami ingin memperkuat posisi bank sampah, memperkuat posisi recycling center, memperkuat posisi mitra-mitra para pendaur ulang, para waste collector, para pengumpul sampah di lapangan. Ini sedang kami perkuat karena memang salah satu tantangan terbesar dalam bicara sampah plastik itu adalah bicara collection-nya sebetulnya salah satu. Jadi kami sedang memperkuat ini sistem pengumpulannya supaya sampah plastik ini bisa ditangani dengan baik. Kalau bisa ada yang bisa didaur ulang, harusnya masuk ke industri daur ulang, tidak masuk ke sungai, tidak masuk ke laut, tidak masuk ke TPA, tapi harus masuknya ke industri daur ulang untuk didaur ulang menjadi bahan baku plastik lagi, digunakan untuk membuat kemasan baru. Itu yang sedang kami dorong, Mbak Siska, Bapak Ibu sekalian, teman-teman, bahwa kami dorong pengurangan sampah yang bisa dilakukan adalah tadi melakukan redesign, mengganti kemasannya misalnya dengan tadi contohnya adalah dengan kemasan berbahan kertas, kemudian juga melakukan pendauran ulangan. Ketika kemasannya didesain bisa didaur ulang, maka produsen harus melakukan pendauran ulangan. Kemasan tadi, kemasan plastik, untuk dijadikan bahan baku plastik lagi untuk membuat kemasan yang baru. Ada juga misalnya produsen yang merancang kemasan-kemasan yang dirancang sejak dari awal bisa diguna ulang, bisa dimanfaatkan kembali, maka ini pun salah satu bagian dari pengurangan sampah plastik. Saya kira itu Mbak Siska.
Ya, Pak Uso tadi sudah disebutkan oleh Pak Uso pentingnya ada roadmap ya Pak ya, peta jalan yang sama-sama disepakati oleh pemerintah dan pelaku industri supaya satu visi satu misi nih untuk mengatasi masalah sampah plastik. Nah mungkin Pak Uso sebelum kita menyudahi bincang-bincang kita berdua nih Pak, bolehkah Pak Uso secara singkat saja menjelaskan harapan pemerintah kepada pelaku industri di Indonesia dalam menangani limbah produksi di momen Ajinomoto Indonesia meluncurkan Ajinomoto kemasan kertas, Pak. Silakan. Ya, singkatnya kami atas nama pemerintah tentunya mengharapkan peran serta teman-teman industri, produsen khususnya dalam hal ini untuk membantu pemerintah, membantu masyarakat untuk mengatasi persoalan sampah plastik dengan tadi membuat peta jalan bagaimana peran teman-teman industri untuk mengurangi sampah plastik bersama kami pemerintah, bersama masyarakat atau bersama stakeholder yang lain. Dengan kuncinya tadi mari kita berkolaborasi, bekerja secara kolaboratif bersama-sama karena pemerintah sendiri pun tidak mampu, teman-teman industri bekerja sendiri pun tidak akan bisa, masyarakat apalagi, jadi kita butuh kerja kolaborasi bersama untuk mengatasi persoalan sampah plastik ini dan menjadikan Indonesia lebih baik, tidak ada lagi sampah plastik yang berceceran, berserakan di mana-mana, menjadikan Indonesia lebih bersih dan lebih sehat untuk masa depan, untuk anak cucu kita tentunya. Kita harus mewariskan bumi yang lebih baik, bukan bumi yang penuh sampah plastik. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Uso untuk penjelasannya. Pas sekali harapannya di Hari Bumi ya Pak ya. Kita amini bersama-sama, harapan kita bersama tentunya bumi kita bisa menjadi bumi yang lebih bersih dari sampah plastik. Menarik sekali ya Ibu Rina, Mbak Artika mendengarkan harapan pemerintah terhadap pelaku industri dalam menangani limbah. Nah pas sekali ini sudah hadir juga bersama kita Ibu Rina Sukesi selaku Corporate Planning Director PT Ajinomoto Indonesia. Pertama-tama kembali saya ucapkan selamat ya Ibu Rina ya untuk peluncuran produk terbaru Ajinomoto kemasan kertas. Sungguh inovatif sekali nih. Nah sekarang saya langsung bertanya ya kepada Ibu Rina. Sebagai salah satu pelaku industri, apa saja sih kontribusi Ajinomoto terhadap lingkungan selama ini? Baik, sebelum saya menjawab mengenai apa kontribusi kami, jadi menyoroti sekali lagi bahwa apa yang dipaparkan oleh Bapak Ujang Solihin tadi, saya sangat setuju sekali bahwa tahun-tahun belakangan ini masalah sampah plastik itu semakin serius ya. Bukan hanya di Indonesia ternyata tetapi juga di dunia. Dan ini menurut saya juga memang saya sangat setuju bahwa ini adalah masalah kita bersama. Bukan hanya pemerintah tapi juga pelaku industri dan juga masyarakat semuanya. Nah, menyoroti masalah ini, Ajinomoto Indonesia itu sebenarnya punya beberapa langkah konkret. Salah satu diantaranya adalah yang kami luncurkan hari ini, yaitu Ajinomoto kemasan kertas. Nah, melalui slogan kami, yaitu Eat Well, Live Well, jadi kami ini fokus bukan hanya fokus dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia melalui nutrisi dan juga produk-produk kami juga menerapkan bisnis berkelanjutan yang ramah lingkungan. Baik Bu Rina, jadi tidak hanya fokus pada produksi produk makanan saja, tapi PT Ajinomoto Indonesia juga berkomitmen dalam melestarikan lingkungan. Jadi peluncuran produk terbaru hari ini pun merupakan kelanjutan dan pengejawantahan dari komitmen tersebut ya Bu Rina ya? Betul sekali. Oke, nah sekarang pertanyaan berikutnya Bu, langkah konkret yang diambil Ajinomoto dalam pelestarian lingkungan apa dong Bu? Baik. Ajinomoto menyadari bahwa kesehatan lingkungan itu sangat penting, terutama untuk menjaga kualitas hidup manusia ini sangat tergantung dari ekosistem di sekitarnya. Ajinomoto sangat peduli mengenai hal ini, sehingga kami terus ingin berkomitmen menerapkan proses produksi yang ramah lingkungan, di mana kami berkomitmen bisa menurunkan 50% dari dampak lingkungan melalui usaha kami penerapan proses produksi yang ramah lingkungan tersebut. Nah, contoh-contoh yang sudah kami lakukan, salah satu di antaranya adalah di pabrik kami di Mojokerto, kami mempunyai upaya yang kita sebut sebagai zero waste.
Jadi zero waste itu apa? Zero waste ini adalah usaha untuk mengurangi dan meminimalkan limbah sehingga sampai ke titik nol. Sehingga limbah yang dikeluarkan atau produk samping yang kami keluarkan tidak menjadi pencemaran terhadap lingkungan. Kemudian contoh yang lainnya adalah bahwa Ajinomoto juga berhasil mengurangi penggunaan air hingga 35%. Dan air limbah itu juga kami olah kembali melalui sebuah sistem yang kita sebut sebagai wastewater management improvement, sehingga hasil limbah dari keluaran proses kami itu begitu dikeluarkan standarnya sudah sangat baik dan bahkan bisa dialirkan ke Sungai Berantas. Kemudian langkah yang ketiga, ini juga adalah salah satu kontribusi kami bahwa kami bisa mengurangi pengeluaran emisi karbon sebanyak 38.500 ton per tahunnya. Nah, dari apa saja ini? Dari beberapa kegiatan, misalnya mengurangi konsumsi penggunaan bahan bakar. Kemudian juga kita ada perbaikan proses produksi sehingga menjadi lebih efisien. Dan juga kita mengurangi penggunaan daya listrik. Seperti itu. Nah, langkah selanjutnya adalah contoh berikutnya yang hari ini kita lakukan yaitu mengurangi penggunaan plastik. Jadi bukan hanya Ajinomoto saja yang dikurangi penggunaan plastiknya, tapi produk kami yang lainnya seperti Sajiku ini juga kita mengurangi penggunaan plastiknya, bahkan kita bisa mengurangi sampai 9,5%. Kemudian produk kami yang lainnya yaitu Masako ini juga kita mulai Oktober kemarin kita bisa mengurangi baik penggunaan di kemasan, di header dan juga di kemasan sekundernya. Sehingga pengurangannya itu kira-kira sampai dengan 8,4%. Itu untuk pengurangan dari plastik. Nah, contoh lainnya adalah kita punya yang namanya biocycle ataupun eco activity. Di mana di sini kita limbah-limbah yang kita keluarkan ini kita olah kembali dan bisa kita jadikan produk yang bahkan memiliki dampak ekonomi. Yaitu contohnya adalah kita bisa menghasilkan pupuk dengan merek Amina, Ajivol dan lain sebagainya. Dan yang terakhir ini yang baru saja bahwa kita juga bisa membantu petani untuk penyemprotan pupuk cair Ajivol, ini adalah salah satu produk samping kami dengan menggunakan teknologi drone. Dan ini caranya bisa menjadi lebih efektif, dengan menggunakan drone. Jadi kalau biasanya itu mereka secara manual itu menggunakan 200 liter air untuk 1 hektar tanaman, ini cukup 16 liter saja. Dan yang biasanya waktunya 1 harian, ini cukup 15 menit saja sudah selesai. Dan ini sangat membantu sekali. Nah, seluruh kegiatan kami ini kami sebut sebagai ASV inisiatif. Jadi apa itu ASV? Itu adalah Ajinomoto Share Value. Ini adalah prinsip dasar dari kami berbisnis, di mana untuk setiap kegiatan bisnis kami itu bukan hanya bisa memberikan dampak ekonomi kepada perusahaan, tetapi juga bisa membantu untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial, sehingga kami bisa berkontribusi kepada sosial. Demikian, Mbak. Wah, luar biasa, keren banget Bu Rina, aku seneng banget loh mendengarnya. Terima kasih. Begitu banyak sudah dilakukan ya oleh Ajinomoto Indonesia untuk membuktikan komitmennya untuk menjadi bagian dari solusi untuk mengatasi masalah lingkungan dan juga masalah sosial yang menjadi dampak dari masalah lingkungan, bisa dikatakan begitu ya Bu Rina ya. Nah, sebelum aku lanjut bertanya Bu Rina, aku mau ingatkan dulu nih kepada teman-teman media yang hendak bertanya, silakan ya, kami tunggu pertanyaan teman-teman semua, silakan langsung saja dituliskan pertanyaannya di chat box yang tersedia, ditujukan kepada admin Q&A, jangan lupa formatnya nama, lalu nama media, baru isi pertanyaan dan diajukan kepada siapa pertanyaannya. Kita sediakan khusus kok sesi tanya jawab untuk teman-teman media semua nanti ya di akhir sesi diskusi. Nah, sebelum saya persilahkan rekan-rekan media semua untuk bertanya, boleh ya saya bertanya sekali lagi nih kepada Ibu Rina. Boleh. Ini mungkin bisa dikatakan saya mewakili juga sini pertanyaan dari teman-teman media dan juga halayak ramai yang menyaksikan ya lewat Instagram Live. Akankah Ajinomoto mengganti semua kemasan produknya dengan kemasan kertas yang lebih ramah lingkungan, Bu?
Baik, jadi saat ini kami masih terus mengadakan penelitian untuk mengarah kepada menggantikan kemasan-kemasan menjadi kemasan yang lebih ramah lingkungan. Seperti itu. Nah, untuk langkah yang pertama salah satunya adalah hari ini di mana Ajinomoto mengeluarkan kemasan kertas. Ajinomoto ini sebenarnya sangat erat sekali dengan kehidupan ibu rumah tangga karena dipakai hampir setiap hari ya pastinya ya, dan di banyak sekali rumah tangga, sehingga harapannya kalau dengan kontribusi ini, apalagi yang tadi juga disampaikan oleh Ibu Putri bahwa kami bisa mengurangi 30% dari penggunaan plastik di produk ini, maka harapannya kontribusi ini cukup signifikan terhadap pengurangan sampah plastik. Begitu. Dan untuk produk yang lain seperti yang tadi kami sampaikan ada Sajiku dan Masako, ini juga sudah mulai step by step kita mengurangi penggunaan plastiknya. Begitu Mbak Siska. Wah, terima kasih update-nya ya Bu Rina ya. Jadi tidak hanya mengurangi penggunaan bahan plastik pada kemasan, Masako juga melakukan pengurangan plastik pada bagian header tadi ya Bu ya. Terima kasih banyak Ibu Rina untuk jawaban yang sudah diberikan. Tadi Bu Rina sudah memaparkan usaha-usaha yang dilakukan dari sisi pelaku industri dalam mengelola limbahnya demi mengurangi dampak lingkungan. Nah sekarang saya mau beralih untuk mendapatkan insight dari sisi individu dalam penerapan gaya hidup yang ramah lingkungan. Sudah hadir di samping saya seorang sosok public figure yang juga seorang ibu, tampil cantik senantiasa, selalu stylish, aktif banget, dan juga kita kenal nih sebagai seseorang yang sangat memperhatikan lingkungan. Sudah hadir ya Mbak Artika Sari Devi Ibrahim. Mbak Artika. Hai Mbak Siska. Hai, always gorgeous seperti biasa, terima senang kasih banget. sama seperti dirimu. Aku yakin teman-teman media semua nih pada kangen loh sama dirimu. Jadi Iya aku ya. persilakan dulu kali ya. Boleh sapa-sapa teman media, para followers juga dari Dapur Umami. Sekaligus update nih kesibukannya apa saja. Oke, halo sahabat Dapur Umami yang saat ini sedang menyaksikan dan juga teman-teman media. Wah ini acara yang spesial banget ya, berhubungan dengan bagaimana kita mencintai lingkungan. Karena memang hari ini juga bertepatan dengan Hari Bumi 22 April. Jadi saya senang sekali Ajinomoto sudah mengundang saya untuk bisa hadir di sini dan untuk bisa sharing nanti apa yang sudah saya dan keluarga lakukan sebagai aksi untuk mencintai lingkungan. Nah kalau ditanya apa kesibukannya sekarang? Karena 2 tahun kemarin belakangan saya memang lebih banyak untuk mengurus keluarga. Di rumah itu kami cuma berempat, ya udah akhirnya hari-hari dipenuhi dengan belajar dan belajar. Belajar yang khususnya adalah belajar untuk lebih mencintai lingkungan sekitar, lingkungan rumah. Yang lebih concernnya lagi adalah mengenai kondisi bumi kita yang sudah darurat sampah ini gitu. Jadi ini semacam apa ya, waste management itu buat saya sebagai seorang ibu itu adalah life skill yang harus saya wariskan ke anak saya sedini mungkin. Supaya mereka bisa bijak bagaimana mengelola sampah yang mereka hasilkan. Supaya tumbuh jadi manusia yang bertanggung jawab terhadap sampahnya gitu kan. Jadi ya dimulai dari rumah. Oh, gitu. Wah ini menarik sekali sih Mbak Artika. Kalau boleh tahu usia anaknya sekarang tuh sudah berapa nih ya? Usia anak saya kebetulan 2. Belum ada rencana nambah ya. Jadi yang klarifikasi ya. Biasanya sekalian. Gitu, biasanya kapan nambah lagi. Jadi saya kasih tahu aja. Oke. Yang pertama usianya 12 tahun. Perempuan dua-duanya kelas 1 SMP. Yang kedua itu usianya 8 tahun mau 9 tahun nanti di bulan Mei. Dan dua-duanya sekarang sedang giat-giatnya untuk memilah sampah. Ikut-ikutan dari kami, mama dan papanya. Karena saya baru mau bertanya nih, bagaimana cara kita menularkan gitu ya, semangat cinta lingkungan, bagaimana juga menerapkan secara praktis saja gitu sehari-hari gitu, bagaimana kita bisa berkontribusi positif untuk pelestarian lingkungan. How do you do it to your kids Mbak Artika? Oke, sebenarnya itu dimulai dari kita membuka bahasan atau obrolan kita dengan anak-anak, dengan suami gitu. Awal utamanya memang inisiasinya dari saya sih, saya yang lebih tergerak pertama kali karena saya melihat bahwa krisis iklim yang sedang kita hadapi sekarang, setiap hari kita pasti ngerasain dong, ya Bu Irina ya, kok rasanya makin panas dan ternyata itu ada hubungannya dengan bagaimana cara kita mengelola sampah. Dan sampah itu nggak melulu cuma soal plastik loh yang jadi PR untuk kita semua, tapi juga sampah sisa konsumsi makanan sehari-hari dari rumah, restoran,
tempat kerja gitu. Benar. Karena si sampah makanan ini yang dibungkus plastik dan akhirnya tertimbun ribuan ton di TPA, itu akan menghasilkan gas metana yang menyumbang emisi karbon sehingga lapisan ozon akan menipis dan makanya kita sampai hari ini kok rasanya panas banget. Gerah terus ya. Gerah banget. Iya, iya, Itu iya, yang iya. saya bawa topik obrolan ini dengan anak-anak saya dan suami saya di meja makan dan sebelum tidur biasanya. Jadi Gitu. benar-benar menjelaskan dampak nyatanya yang mereka Betul. rasakan secara langsung gitu ya. Betul, Tadi seperti Mbak Artika mengatakan bahwa mereka sehari-hari sudah belajar memilah sampah. Ya. Mengetahui juga artinya dampak langsung nih dari tindakan mereka sehari-hari gitu ya. Yang bisa berkontribusi either positif atau negatif ke lingkungan. Dalam mengelola sampah deh, apa yang mereka lakukan setiap harinya yang menjadi kebiasaan keluarga nih sekarang Mbak Artika? Mungkin saya harus kasih tahu dulu dari awal mulanya sehingga mereka bisa tergerak gitu ya. Oke. Nah seperti tadi Pak Uso sudah ceritakan bahwa ancaman global kita adalah ketakutan kita terhadap ancaman sampah plastik yang akan beredar di perairan dan laut. Kita terutama khususnya ibu-ibu pasti nggak pengen lihat 30 tahun lagi, which is itu adalah tahun 2050, kita akan berenang di pantai bersama dengan plastik gitu. Dan kalau kita cari ikan-ikannya mana gitu, lebih banyak plastiknya Plastik, kan. iya. Dan itu sebuah apa ya, sebuah mimpi buruk yang kita harus lakukan tindakan. Makanya saya ajak anak-anak saya untuk, dan suami saya yang terutama, karena anak-anak itu paling cepat mereka akan belajar dari mencontoh orang tuanya gitu. Harus orang tuanya yang role model, menjadi role model duluan. Nah karena saya berbagi keresahan itu ke anak-anak dan mereka membayangkan, oh my God aku nggak mau nanti berenang, liburan ke pantai, loh malah berenangnya sama sampah plastik gitu kan. Akhirnya we have to do something, sesuatu yang mungkin aksinya kecil dulu. Saya nggak muluk-muluk karena saya bilang selalu sama anak-anak lakukan selalu dengan hal yang kecil dulu yang kamu bisa lakukan apa gitu. Akhirnya mereka bareng-bareng dengan saya. Yang pertama adalah yang saya lakukan adalah mengurangi konsumsi sampah sekali pakai. Jadi dengan penggantinya ya mungkin teman-teman yang sudah lakukan sekarang, teman-teman media dan saya rasa semua yang ada di sini juga sudah rajin membawa tumbler sendiri, kemudian tidak lagi menggunakan sedotan plastik, membawa kantong belanjaan sendiri, itu kalau konsisten dilakukan itu sangat berdampak positif sekali. Kemudian juga itu kalau untuk mengurangi sampah plastik, kemudian mengurangi sampah organik atau sisa konsumsi adalah ya mengurangi konsumsi berlebih, kalau beli makanan secukupnya. Kalau kemudian kita dikasih hampers mau lebaran ya pasti banyak banget berlimpah. Jangan langsung dimasukin semua ke kulkas ya Bu gitu. Akhirnya jadi mubazir makanannya dan akhirnya kemana? Kita lempar lagi ke tempat sampah dan dibawa ke TPA dan akhirnya numpuk lagi di situ mubazir. Jadi ya saya selalu mengajak teman-teman follower saya di Instagram biar berbagi gitu. Kalau dapat makanan kita ambil secukupnya. Anggota di keluarga misalnya ada 4 orang ya, secukupnya ambil, simpan baru di kulkas. Lalu buru-buru kasih ke tetangga-tetangga yang berminat siapa. Saya punya kelebihan spaghetti mau nggak? Wah alhamdulillah, kirim gitu. Kemudian yang kedua adalah kalau tadi sudah mengurangi konsumsi single plastic use. Yang kedua adalah memilah. Jadi memilah itu adalah kita pilah-pilah sampah. Ini tadi persis yang seperti Mbak Siska tanyain. Jadi hal mudah yang bisa dilakukan adalah kalau saya sih setiap minggu. Jadi saya itu untuk menggampangkannya adalah kalau untuk sampah anorganik, plastik, kertas dan lain-lain itu biasanya ambil contoh misalnya anak-anak lakukan adalah mereka kalau makan snack yang ada kemasannya, mereka udah tahu mereka lihat mamanya cuci di wastafel di kamar mandi itu semua saya sediain ada keranjang plastik yang ada saringannya. Mereka cuci jadi nggak ada bekas tempel coklat, ada gula dan lain-lain. Kemudian setelah tiris, seminggu sekali mereka harus masukkan ke dalam box yang sudah dipilah-pilah. Ada sampah anorganik plastik, ada logam, ada electronic waste, kemudian ada kertas gitu. Dan baru nanti kalau sudah banyak gitu ya, biasanya sebulanan gitu atau 2 bulan, itu baru kita salurkan ke waste management. Itu cukup membantu. Jadi sebenarnya jargon buanglah sampah di tempatnya itu sudah tidak relevan lagi. Udah nggak bisa lagi untuk menyelesaikan masalah darurat sampah ini. Wow, keren banget. Jadi memang akhirnya setelah dibiasakan, diberikan contoh juga, karena anak-anak biasanya
tidak mendengarkan kata-kata tapi mengikuti ya Ya, apa yang kita diajak lakukan. lebih mudah Contoh ya. mereka. Harus Betul. diberikan contoh secara nyata Ya. dan juga dijelaskan secara praktis gitu ya bagaimana caranya sehari-hari gitu melakukan kebiasaan untuk lebih bijak dalam berkonsumsi dan juga memilah sampah. Tapi mungkin yang sering menjadi masalah nih kalau kata orang-orang ya adalah susah banget untuk menghindar dari plastik. Karena Memang. plastik tuh banyak sekali di sekitar kita. Tadi Pak Uso juga menjelaskan kan kok kayaknya semakin hari malah semakin banyak nih. Dan orang-orang juga mengatakan itu tantangan yang paling utama. Nah mungkin tips juga nih dari Mbak Artika kepada teman-teman semua hadir di sini. Tadi sebenarnya sudah dijelaskan sih ya, jangan gunakan yang sekali pakai gitu. Ya. Tapi bagaimana caranya untuk menyemangati diri kita semua karena sudah dibuktikan Memotivasi kok. ya. Yes, bisa kok gitu kan. Iya, saya rasa Bagaimana, Mbak? setiap orang pasti punya impian ya. Itu yang selalu saya ingat ketika saya lagi males banget di rumah. Kebetulan saya juga mengkompos gitu. Karena Oke. sampah-sampah yang organik saya biasanya untuk saya bikin kompos dan ekoenzim. Iya. Nah kalau untuk sampah-sampah plastik bersih pilah. Nah itu memang butuh waktu. Saya dulu idealis banget. Oh setiap hari waktu lagi rajin-rajinnya semangat. Lalu sebulan berikutnya karena saya sudah mulai mulai balik aktif kerja lagi. Anak saya ngingetin, Ma udah mulai numpuk tuh gitu ya. Sampahnya, oh iya gitu kan ya. Tapi saya selalu berangkat dari mimpi saya untuk melihat bahwa anak-anak saya itu harus saya wariskan bumi yang asri, bumi yang bersih, bumi yang ramah gitu. Jadi saya bilang, Kak, Dek, saya bilang kita yang harus benar-benar jaga bumi ini. Jangan sampai mereka yang mengevaluasi kita. Iya kan? Kita selama ini bisa memilih-milih sampah. Nanti kalau udah nggak ada waktu dan kesempatannya sudah benar-benar bumi dalam keadaan yang sangat-sangat krisis, ya berarti kita yang terevaluasi dari bumi ini kan. Bumi Oke. sudah tidak layak untuk kita tinggali sebagai tempat Iya. hidup yang nyaman. Iya. Gitu. Dan dari situ. inilah planet kita satu-satunya ya. Iya. Sampai saat ini nggak ada Saat planet ini B nggak ya ada Bu Rina penggantinya ya. mau pindah kemana lagi Mbak Siska. This ya, is Bu the Rina. only home we have. Jadi memang bukan masalah iya atau tidak, tapi harus. Udah Harus. nggak ada pilihan gitu Iya, ya. iya. Dan kalau ngomong soal apakah pilihan lain ada, pasti ada kalau dicari. Contohnya Ajinomoto kemasan kertas juga hadir hari Ya, ini kan. itu- Sebagai pilihan bagi mereka yang bijak dalam Betul, berkonsumsi. itu komitmen gitu ya. yang sangat luar biasa yang patut kita apresiasi untuk Iya, Ajinomoto. thank you lagi loh Bu Rina ya. Dan juga Terima kepada Ajinomoto kasih. Indonesia nih. Karena tadi yang seperti Bu Rina katakan memang lekat sekali dengan kehidupan keseharian para ibu-ibu di seluruh Indonesia. Jadi kalau ada solusi yang sifatnya tuh bisa kita lakukan sehari-hari, Betul. tentu kontribusinya juga akan sangat signifikan gitu ya. Oke, ini seru sekali ya pembahasan kita di Hari Bumi Nasional seputar upaya-upaya yang bisa kita lakukan untuk menjaga bumi dan juga tanah Indonesia. Mulai dari lingkungan yang terkecil di rumah seperti Mbak Artika jelaskan hingga ke skala industri seperti yang Ibu Rina tadi sudah paparkan. Nah sebenarnya masih pengen nanya-nanya tapi saya lihat sudah beberapa pertanyaan masuk juga di chat box. Teman-teman media nih udah ramai banget, terima kasih banyak ya untuk antusiasmenya. Jadi akan langsung saya bacakan satu persatu ya pertanyaan dari teman-teman media. Pertanyaan pertama nih hadir dari Mas Yudi Suharso dari Bisnis Asia, di mana pertanyaan diajukan untuk Ibu Rina. Pertanyaannya adalah, selain karena kemasan kertasnya, mohon dijelaskan keunggulan-keunggulan produk Ajinomoto yang diluncurkan hari ini dibandingkan produk sejenis dari perusahaan lain. Apakah nantinya secara bertahap kemasan yang lama akan tidak dipakai lagi? Nah demikian pertanyaan dari Mas Yudi, Ibu Rina silakan. Baik, terima kasih Mas Yudi dari Bisnis Asia ya tadi ya. Jadi kelebihan Ajinomoto karena sekarang kita meluncurkan Ajinomoto dengan kemasan kertas adalah selain produk Ajinomoto itu sendiri bisa melezatkan semua masakan sehingga masakan yang simple, yang sederhana itu bisa menjadi lebih lezat. Dan sekaligus kita juga bisa berkontribusi nih karena produk yang menggunakan kemasannya adalah kemasan kertas sehingga bisa mengurangi dari dampak lingkungan karena Ajinomoto kertas ini juga mengurangi sekitar 30% dari penggunaan plastiknya. Nah kemudian pertanyaan berikutnya apakah nanti kedepannya akan digantikan semua? Jadi kami bisa sampaikan bahwa kemasan yang saat ini yang reguler itu masih akan tetap ada. Kedepannya kami akan terus mengembangkan mengenai penggunaan kemasan yang lebih ramah lingkungan ini dan pastinya berharap bisa meminimalkan penggunaan plastik dalam kemasan. Begitu. Terima kasih Bu Rina untuk jawabannya. Kita lanjut ya pertanyaan kedua
dari Dwi R. Nah, pertanyaannya untuk Mbak Artika nih. Pertanyaan dari Mbak Dwi adalah, untuk Artika dan keluarga yang sudah jalankan gaya hidup yang ramah lingkungan, apa sih tantangan yang dihadapi? Terus gimana tuh cara mengatasinya supaya tetap konsisten? Karena kan katanya konsistensi adalah kunci ya Mbak Artika. Oh, bukan lagi. Dan ternyata itu yang paling sulit ya. Memulainya mungkin bisa dengan semangat, tapi untuk memaintain supaya kita masih punya semangat dan disiplin untuk terus melakukan itu yang benar-benar tantangan. Apalagi kalau dapat cibiran mungkin dari orang-orang, ya ampun ribet banget sih gitu loh. Ada ya? Itu kan ada tong sampah, buang aja di situ. Kenapa sampai lo lipet-lipet terus bawa pulang ke rumah sih gitu loh. Jadi ya susah juga ya gitu. Saya ngejelasin tapi itu jadi tanggung jawab. Akhirnya ya saya jelasin aja gitu. Kita ini mungkin sudah lama terjebak dengan konotasi bahwa ya sampah ya harus dibuang gitu. Dan tempat pembuangan sampah yaitu di TPA gitu loh. Iya. Ketika once kita udah buang sampah di tempat sampah, itu urusan seolah-olah sudah beres, padahal enggak. Sampah akan dipilah di TPS, tempat pemrosesan sementara gitu ya. Kemudian dari situ dibawa ke TPA. Nah yang salah persepsi adalah saya pernah bikin polling nih Mbak Siska. Di akun Instagram saya tanya gitu, teman-teman ada yang tahu nggak sih sebenarnya TPA itu singkatan dari apa gitu. Rata-rata 80% menjawab TPA itu tempat pembuangan akhir. Dengan kata-kata pembuangan seolah-olah memang tugasnya untuk menampung semua sampah dari warga gitu ya. Tapi sebenarnya TPA itu adalah tempat pemrosesan akhir. Jadi sebelum diproses di akhir harusnya dari setiap rumah itu ya harus melakukan pilah sampah supaya beban TPA tidak berat gitu. Sekarang aja udah kita kesusahan ya. Saya tuh pernah ngajak anak saya loh Mbak Siska. Oh ya? Ke TPA Bantar Gebang supaya anak saya tahu kenapa sih saya tuh kita tuh mama tuh repot-repot ngajakin nyemangatin kalian untuk abis makan ini cuci ya, irisin ya, abis itu masukin ke box ya gitu. Saya ajak dan saya lihat dan ternyata mereka itu akhirnya mau melakukan itu karena ada empati. Saya jelasin, pernah tahu nggak ini dulu ribuan ton sampah seperti ini pernah terjadi di Bandung ya, di daerah Jawa Barat. Itu pernah meledak loh Kak, anak saya kaget loh. Apa hubungannya ya tempat sampah ada yang bakar sampah? Enggak. Karena sampah makanan yang dibungkus dengan plastik dia kan nggak kena oksigen gitu, nggak bisa terurai dengan sempurna. Nah itu akan meledak karena menghasilkan gas metana dan kumpulan gas metana ini sama berdampak buruknya untuk menyumbang emisi karbon. Jadi segitu dampaknya itu anak saya sampai wah terus itu bisa meledak terus gimana nasibnya ya itu banyak yang meninggalkan korban jiwa dan akhirnya mereka karena punya empati saya nggak mau jadi beban buat sampah gitu. Karena mereka melihat langsung Iya mereka lihat di situ banyak pemukiman orang-orang yang masih tinggal di situ. Itu menarik sih, kayaknya lumayan sentilan sih buat kita semua kadang-kadang karena kita tidak melihat situasinya seperti apa. Memang kita merasa yang sudah ke TPA tuh kayaknya hilang saja gitu sampahnya, padahal enggak gitu kan, menumpuk terus-menerus. Wah ini seru sekali dan mungkin bisa menjadi inspirasi juga ya buat teman-teman yang lain yang ingin memberikan rasa cinta lingkungan kepada anak-anak. Kadang-kadang memang kita harus usaha lebih lah bisa dikatakan ya. Nggak cuma kata-kata aja, nggak cuma himbauan aja gitu ibaratnya. Ajakan dan contoh. Ajakan dan contoh gitu. Dan benar-benar kita lakukan juga setiap hari bersama mereka sehingga pada akhirnya menjadi kebiasaan yang mereka lakukan tanpa rasa beban. Dan ikhlas. Yang penting itu kan sebenarnya kita lakukan secara ikhlas. Tapi mungkin membantu juga sih karena sekarang kurikulum sekolah juga banyak yang mengajarkan ya Mbak Artika ya. Mengenai pentingnya menjaga lingkungan, mengenai sustainability, bagaimana masing-masing punya tanggung jawab individu. Jadi saya rasa bisa kita kerjakan bersama-sama juga nih ya dengan sistem pendidikan. Oke, kita lanjut lagi pertanyaan berikut dari Eko Widianto di Terakota ID ditujukan kepada Pak Ujang. Pertanyaannya adalah, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 disebutkan produsen wajib mengelola kemasan dan atau barang yang diproduksinya tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam. Luar biasa sekali sejauh ini pertanyaannya Mas Eko. Sejauh ini bagaimana nih kepatuhannya? Berapakah yang melanggar dan dijatuhi sangsikah? Dan berapa produsen yang merealisasikan dokumen pengurangan sampah? Baik, kami persilahkan kepada Pak Uso untuk bisa menjawab pertanyaan dari Pak Eko. Silakan Pak. Oke, terima kasih Pak Eko, pertanyaannya pertanyaan yang bagus, pertanyaan yang sangat penting yang harus saya coba akan jawab, mudah-mudahan bisa memberikan pemahaman terkait pertanyaan ini. Pertanyaan penting ini Pak Eko sudah tahu Undang-Undang Pengelolaan Sampah ada pasal 15 kalau tidak salah di situ
yang disampaikan oleh Pak Eko bahwa produsen itu wajib bertanggung jawab terhadap pengolahan sampah yang berasal dari produk atau kemasan produk atau wadah yang mereka hasilkan. Ini clear pasal 15 Undang-Undang 18 tahun 2008. Nah, untuk menjalankan pasal tersebut kemudian diturunkan di dalam peraturan pemerintah nomor PP 81 maaf, itu di pasal 12, di pasal 15 itu dirinci lagi. Apa sih kewajiban produsen itu yang harus dilakukan? Ya secara sederhana melakukan 3R sebetulnya. Produsen juga harus melakukan 3R. R1, reduce membatasi timbulan sampah dari produk atau kemasan. Kemudian R2, melakukan pendauran ulang terhadap kemasan-kemasan yang dihasilkannya, dikumpulkan lagi, kemudian didaur ulang menjadi bahan baku, misalnya plastik lagi, untuk dibuat kemasan yang baru. Kemudian R3, reuse, kemasan-kemasan yang dirancang untuk, didorong untuk membuat kemasan itu kalau bisa dirancang yang bisa dipakai ulang, supaya tidak langsung jadi sampah sekali pakai, tapi dirancang diguna ulang. Bisa ditarik lagi, dibersihkan, dicuci dengan bersih, kemudian dipakai lagi terus, sampai sebanyak mungkin, selama mungkin bisa dipakai lagi. Itu prinsip yang diatur untuk kewajiban produsen, 3R itu. Nah, PP-nya sudah ada, kemudian ditindaklanjuti dengan PP tadi yang peraturan menteri yang saya sampaikan, 75. Di situ disebutkan bahwa produsen untuk melaksanakan kewajibannya, yang pertama harus dilakukan adalah menyusun roadmap, peta jalan pengurangan sampah, khususnya bicara plastik ya, sampah plastik. Bikin roadmap-nya dalam dokumen itu. Nah saat ini kalau ditanyakan tingkat kepatuhannya memang masih relatif rendah nih Pak produsen yang sudah mengirimkan. Ya kami ukur sajalah tingkat kepatuhannya dari dokumen yang mereka kirimkan kepada kami. Saat ini terakhir ya masih baru 33 produsen, termasuk di dalamnya Ajinomoto salah satunya yang sudah mengirimkan. Jadi saya apresiasi Ajinomoto sudah ya patuh terhadap aturan ini. Dan tahun ini kami sedang mengejar target 100 produsen supaya bisa mengirimkan dokumen perencanaan peta jalan pengurangan sampah. Ini menjadi target kami, menjadi tugas saya khususnya di KLHK untuk mengejar produsen yang lain. Saat ini kami belum bicara soal sanksi karena ini masih dalam proses tahapan awal ya teman-teman Pak Eko. Jadi mungkin sanksi itu adalah upaya terakhir lah bicara sanksi. Kami ingin dalam tahap awal ini, karena aturannya baru, regulasinya relatif baru, dan kebijakan seperti ini juga kebijakan yang baru di Indonesia. Kalau di negara lain mungkin sudah berjalan 30-40 tahun yang lalu, tapi untuk konteks Indonesia ini kebijakan baru. Jadi kami juga tetap menghargai bahwa pelaku industri, produsen ya harus siap juga. Mungkin belum siap, jadi ada proses untuk kesiapan mereka, kemampuan produsen sampai di mana. Oleh karena itu bentuknya adalah peta jalan secara bertahap. Jadi itu. Jadi untuk saat ini kami belum bicara sanksi, kami masih bicara masih sifatnya ya negosiasi, konsultasi supaya kami dorong dulu mereka untuk berkomitmen paling tidak membuat perencanaan, dokumen perencanaan untuk pengurangan sampah ini. Nanti mungkin dalam perjalanan 10 tahun ke depan, baru kami akan mulai bicara soal sanksi. Jadi sanksi adalah upaya terakhir buat kami, tapi yang sekarang ini kami mengajak, kami siap memfasilitasi teman-teman produsen yang ingin tadi menyusun dokumen perencanaan. Kami siap melakukan siap berkonsultasi, siap memfasilitasi, bahkan membantu kalau butuh misalnya pelaksanaan pilot project di lapangan, kami siap bantu untuk fasilitasi ke lapangan ke teman-teman kami di pemerintah daerah, di kabupaten kota dan seterusnya. Jadi ini tahap awal ini kami ya relatif masih mendorong, membangun komitmen dulu teman-teman produsen. Nanti mungkin dalam perjalanannya 10 tahun ke depan, proses-proses pendekatan tadi, sanksi mungkin akan kami gunakan. Seperti itu Pak Eko dan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih.
Terima kasih banyak Pak Uso untuk jawabannya dan Mas Eko juga thank you ya untuk pertanyaannya. Oke, kita masih ada waktu untuk satu pertanyaan terakhir dan pertanyaan ini datang dari Happy Amanda Amalia Investor Daily. Pertanyaannya untuk Ibu Rina. Pertanyaannya adalah dengan peluncuran kemasan baru Ajinomoto dari kertas, berapa persen target pengurangan penggunaan kemasan plastik lebih lanjut? Apakah penggunaan kemasan kertas ini berlaku untuk semua produk Ajinomoto atau khusus untuk bumbu penyedap saja? Ibu Rina silakan. Baik, terima kasih dari Mbak Happy ya tadi. Jadi sebenarnya bahwa pada saat kita mencanangkan kita global sustainability, di mana kita juga mencintai bumi, maka sebenarnya target khusus bukan hanya target khusus pengurangan plastik sebenarnya. Seperti tadi kami sampaikan bahwa Ajinomoto secara global ini mempunyai visi atau target bisa mengurangi 50% dari dampak lingkungan hingga tahun 2030. Dan Ajinomoto Indonesia sebagai salah satu bagian dari Ajinomoto Global juga memiliki komitmen yang sama. Nah, penggunaan kemasan kertas pada produk Ajinomoto ini sebenarnya langkah awal dari kami. Tentunya kami ingin bisa mewujudkan target kami yang lebih besar. Untuk produk Ajinomoto yang lain, kita juga sudah mengurangi penggunaan plastiknya. Seperti Masako dan Sajiku tadi, kira-kira sampai 8-9% kita sudah berhasil. Dan nanti ini akan terus kami tentunya kami lanjutkan, dan saat ini kami masih terus meneliti apakah lebih lanjut mengenai pengurangan material plastik ini untuk kemasan produk-produk Ajinomoto yang lainnya. Kira-kira begitu Mbak Siska. Iya, terima kasih banyak Ibu Rina untuk jawabannya. Yang pasti nanti kalau ada update berikut dari Ajinomoto nanti kita dikabarin lagi ya Bu Rina ya. Pastinya, terima kasih banyak. Sama-sama Bu Rina, terima kasih juga untuk teman-teman media, untuk semua pertanyaan yang sudah diberikan. Semoga jawaban-jawaban yang diberikan sudah jelas dan sesuai. Dan sekali lagi mohon maaf ya teman-teman, karena keterbatasan waktu tidak semua pertanyaan bisa kami bacakan. Namun bila rekan-rekan masih membutuhkan jawaban, bisa kok mengajukan pertanyaannya ke tim Public Relations Ajinomoto yang kontaknya akan diberikan di kolom chat. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Ibu Rina, untuk Pak Uso dan Mbak Artika yang telah meluangkan waktunya untuk hadir hari ini dan memberikan begitu banyak informasi yang bermanfaat kita semua. Boleh dong tepuk tangan meriah untuk panel pembicara kita pada hari ini. Thank you, sukses selalu, sampai jumpa di lain kesempatan ya Bu Rina, Mbak Artika dan juga Pak Uso. Terima kasih. Terima kasih. Setelah keseruan dari sesi diskusi dan tanya jawab yang benar-benar sangat informatif dan mencerahkan pikiran kita, belum berhenti dong keseruan kita. Seperti yang sudah saya janjikan di awal acara tadi, kita sediakan sesi Lucky Draw untuk mencari 2 orang pemenang beruntung yang syaratnya masih stay sampai akhir acara. Ini tentunya sebagai bentuk apresiasi kita ya terhadap kehadiran teman-teman media semua. Nah, masing-masing akan mendapatkan voucher belanja senilai Rp500.000 dari Ajinomoto Indonesia. Yuk langsung kita cari tahu siapakah nama-nama pemenang kita pada hari ini. Mari kita keluarkan. Sudah tampak ya di layar, bersiap-siaplah bagi para peserta, siapa tahu namanya yang menjadi pemenang hari ini, mari kita cari tahu dan putar sekarang. Oke, sudah diputar, sesaat lagi tanda panah akan menunjuk pemenang pertama kita dan berhenti di nama Putu Elmira dari liputan6.com. Coba ya kita cek dulu, apakah masih hadir? Iya, masih hadir. Selamat kalau begitu. Sudah ada pemenang pertama kita. Tapi tenang, masih ada kesempatan kok buat teman-teman media yang lain. Kita mencari 2 pemenang beruntung hari ini. Siapakah yang akan mendampingi Putu Elmira untuk menjadi pemenang kita berikutnya? Mari kita putar kembali. Yes, the wheel is spinning. Let's find out our lucky winner's name. Pemenang kita adalah Brenda Andriana dari majalah Agrina. Wow, selamat ya. Masih ada kan hadir?
Oke, absensi aman artinya saya ucapkan sekali lagi selamat kepada Putu Elmira dan Brenda Andriana yang masing-masing berhak mendapatkan voucher belanja senilai Rp500.000 persembahan dari Ajinomoto Indonesia. Kepada para pemenang siap-siap ya akan dihubungi oleh pihak Ajinomoto Indonesia untuk pengiriman hadiahnya. Boleh saya minta tepuk tangan yang meriah untuk para pemenang, congratulations! Baiklah teman-teman media dan juga para tamu undangan, dengan demikian berakhir seluruh rangkaian kita pada sore hari ini. Mewakili PT Ajinomoto Indonesia, saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semua yang telah hadir menjadi bagian dari acara kita. Dan tentunya juga kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan peluncuran Ajinomoto kemasan kertas hari ini. Siaran pers dan dokumentasi akan dikirimkan setelah acara. Dan rekan-rekan media semua kami mohon untuk bisa mengisi feedback form yang kami kirimkan di kolom chat. Sekali lagi kami harapkan semoga informasi yang kami sampaikan hari ini bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi rekan-rekan semua. Akhir kata, saya Siska Becker pamit undur diri. Ingat ya, tetap terapkan protokol kesehatan dan sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Sayangi bumi, sayangi dengan umami.